Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Alhamdulillah, syukurillah. Ini adalah pertemuan yang pertama di minggu ini. Di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas beberapa pembahasan. Kita bahas syarat-syarat daripada hadis agar bisa diterima. Ada 5 syarat dan kita sudah bahas 4 dari kelima syarat tersebut. Yang pertama bersambungnya sanad, yang kedua rawinya adil, yang ketiga rawinya dhabit, dan yang keempat itu terbebas dari illat. Sekarang atau hari ini kita masuk kepada syarat yang kelima, yaitu terbebas dari syuzuz. Apa itu syuzuz dan apa maksud dari terbebas dari syuzuz ini? Untuk mengetahui sebuah syuzuz, sebenarnya perlu kita mengetahui apa itu illah. Karena hubungan antara illah dengan syuzuz itu umum wa khusus. Atau kita sebut bahwasanya semua syuzuz itu pasti illah. Tetapi tidak semua illah itu pasti syuzuz. Apa maksudnya ini? Kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu syuzuz. Kita akan coba jelaskan. Tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan bahwasanya illah konteksnya kemarin kita bisa lihat di sini ada 2 jalur. Jalur yang pertama yaitu dari B, C, D, E. Ini jalur pertama. Kemudian ada jalur lain yaitu B, J, K, L. Maka di sini antara 2 jalur ini itu sama-sama bertemu di B. Hanya saja ada sedikit perbedaan antara B di jalur yang pertama dengan B dari jalur yang kedua. Di mana di jalur yang pertama B dari X dan di jalur kedua B dari E. Ada perbedaan. Maka yang seperti ini itu kita sebut dengan illah. Kalau misalkan ternyata ada banyak jalur, itu berarti juga sama, ada ilahnya. Hanya saja jalurnya lebih banyak, pencariannya lebih ekstra. Jalurnya ada 3, 4, 5, 6, itu semua kita sebut dengan illah. Jadi, semua perbedaan yang terjadi pada sebuah sanad dari berbagai macam jalur, baik jalurnya 2 atau lebih, itu kita sebut dengan illah. Kita sebut dengan illah. Nah, kalau syuzuz bagaimana? Kalau syuzuz sebenarnya modelnya sama juga. Kita punya sebuah jalur, misalkan kita punya Rasulullah SAW di sini. Rasulullah. Lalu dari Rasulullah ada seorang sahabat, misalkan. Dari sahabat ini, misalkan ada 3 orang yang meriwayatkan. Ada 3 orang, 4 deh, misalkan kita tambahkan. 4 orang ini itu meriwayatkan dari sahabat ini. Lalu keempat ini itu punya murid, punya murid, punya murid, punya murid, begitu seterusnya sampai habis sanadnya. Maka di sini misalkan kita berikan penomoran, ini jalur nomor 1, ini jalur nomor 2, ini jalur nomor 3, dan ini jalur nomor 4. Apa yang terjadi? Yang terjadi itu ada perbedaan. Maka sebuah syuzuz itu sama seperti illah, meskipun illah sebenarnya cakupannya lebih luas, tidak hanya pada perbedaan saja. Tetapi di dalam syuzuz itu syaratnya pertama, agar terjadi sebuah syuzuz, ada perbedaan antara banyak jalur. Maka sebuah syuzuz itu tidak akan terjadi jika tidak ada perbedaan. Ini kalau misalkan jalur pertama dari sahabat itu, kemudian dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah mengatakan suatu hal. Jalur kedua dengan semakna. Jalur ketiga dengan semakna. Jalur keempat dengan semakna. Jalur
Kalau semuanya semakna, tidak ada perbedaan, maka tidak ada syuzuz di sini. Tapi kalau misalkan ada perbedaan, nah disitulah ada syuzuz. Hanya saja tidak cukup dengan adanya perbedaan saja, sebuah hadis kita katakan syuzuz. Ada hal lain, ada hal yang kedua. Apa hal yang kedua itu? Hal yang kedua itu adalah di mana ada hal yang kedua. Hal yang kedua itu adalah ketika satu jalurnya, satu jalur, sebuah jalur yang berbeda atau gimana kita nyebutnya? Yang berbeda, yang berbeda itu hanya satu jalur saja. Hanya satu jalur. Misalkan di sini jika misalkan satu sama dua ini meriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah lafaz. Nomor tiga dan empat, jalur ketiga, tiga dan empat itu meriwayatkan dari Rasulullah satu lafaz lagi. Maka model seperti ini itu kita tidak disebut dengan syuzuz. Kenapa? Karena di sini tidak hanya satu jalur, tapi ada dua jalur. Begitu juga dengan yang di sini, ini tidak hanya satu jalur, tapi dua jalur. Di mana ini berbeda atau ya ada perbedaan di antara keduanya. Kalau modelnya seperti ini kita sebut dengan ilat. Ada ilat dalam hadisnya, di mana dua jalur meriwayatkan dengan suatu hal, dua jalur lain meriwayatkan dengan hal yang berbeda. Ini tidak kita sebut dengan syuzuz. Syuzuz itu hanya satu jalur saja. Maka modelnya kalau yang syuzuz bagaimana? Seperti ini. Oke, ini kita sebut, barulah kita sebut dengan syuzuz. Misalkan ini ketiganya meriwayatkan dengan satu hal, dan satu orang ini itu meriwayatkan dengan hal yang berbeda. Kenapa? Karena memang syuzuz, kenapa kok kita syaratkan hanya satu hal? Karena memang syuzuz ini itu maknanya adalah menyendiri. Maka kalau misalkan dia nggak sendirian, tidak kita sebut sebagai syuzuz. Saya bisa lihat, bisa kita tambahkan di sini. Maksudnya adalah menyendiri. Kemudian yang ketiga, agar bisa sebuah syuzuz, tidak hanya cukup menyendiri, apa? Di sini rawinya siqah. Rawinya siqah. Sedangkan yang di sini itu riwayatnya, rawinya, rawinya itu lebih siqah. Di sini rawinya dia adalah siqah, siqah saja. Siqah itu maksudnya dia bisa diterima, rawinya bisa diterima, ya siqah. Jadi di sini rawi yang menyendiri ini siqah. Apa itu siqah? Siqah maksudnya dia hadisnya dia bisa dipercaya. Maksudnya bisa dipercaya ini bagaimana? Dia satu adil, syaratnya seperti yang sebelumnya, dan yang kedua itu dobit. Hanya saja dobitnya, kan kemarin sempat kita singgung dobit ada tiga macam, ada yang tam, ada yang khafif, dan ada yang sayyi. Nah maka di sini dobitnya itu ya ya tam, dobitnya tam, tetapi dia menyelisihi orang yang lebih sikoh. Yang lebih sikoh ini berarti yang dobitnya lebih tam. Dobitnya lebih. Kemarin kita kita sebutkan pendekatan untuk dobit yang tam itu 90 hingga 100. Maka misalkan rawi yang ini, rawi yang ini itu yang menyendiri itu di sini misalkan
dia kekuatannya 91%. Tapi yang ketiganya ini misalkan semuanya 93% misalkan. Maka di sini ketika satu orang ini menyendiri dan memberikan satu hal yang berbeda dari ketiga ini, maka ini yang kita katakan dengan syadz. Hadis ini yang kita sebut dengan nanti dengan hadis syadz, dan perbedaan ini kita sebut dengan syuduz. Baik nanti perbedaannya itu pada matan atau pada sanad. Jadi perbedaannya atau syuzuznya ini itu bisa terjadi pada matan maupun terjadi pada sanad. Bisa terjadi pada matan. Kalau matan berarti perbedaan, letak perbedaannya itu pada matan yang diriwayatkan. Atau bisa juga pada sanad. Kalau pada sanad berarti letak perbedaannya pada sanad, dan yang ketiga bisa terjadi pada matan dan sanad secara bersamaan. Ini konsep daripada syuzuz. Jadi dia pertama harus ada perbedaan, yang kedua dia harus orang yang berbeda menyendiri, tidak bareng-bareng tapi sendirian aja, dan yang ketiga yang menyendiri itu siqah atau bisa diterima, bisa dipercaya, yang mana dengan kata lain dia memenuhi dua syarat, bahwasanya rawinya adil dan dia dhabit. Hanya saja yang dia selisihi itu lebih lebih kuat secara dhabitnya. Dan syuzuz ini bisa terjadi pada matan maupun sanad maupun pada matan dan sanad secara bersama. Ini jika sebuah hadis itu syuzuz, maka kita katakan hadisnya itu tidak diterima. Nah, sekarang di akhir bagaimana kita mengetahui adanya syuzuz dalam sebuah hadis? Cara mengetahuinya itu sama seperti cara mengetahui illah, yaitu dengan perbandingan antara riwayat. Karena kalau kita cuma mendengar satu hadis dari satu jalur saja, tanpa ada perbandingan dengan jalur lain, maka kita tidak tahu. Kita tidak akan pernah tahu apakah hadis yang kita terima itu ada syuzuz atau tidak. Maka caranya itu sama seperti eh, apa namanya? Dengan mencari tahu ilah, bagaimana mengetahui syuzuz, caranya sama, yaitu dengan perbandingan antara riwayat. Perbandingan antara riwayat. Ini yang berkaitan dengan syuzuz. Kita cukupkan, kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.